Assalamualaikum dulur, berjumpa lagi ya di channel kita, channel petani muda lur ya. Ya dulur, aku mau ngucapin terima kasih bagi sedulur-sedulur yang sudah subscribe. Bagi sedulur-sedulur yang belum subscribe, aku minta tolong lur ya, minta tolong di subscribe. Salam petani muda, salam petani milenial. Ya dulur, ini bisa dilihat, ini adalah penampakan tempat persemaian yang kemarin disebar secara langsung ya, tidak dilakukan perendaman. Dan usia persemaian ini adalah sudah memasuki 9 HSS atau 9 hari setelah sebar ya. Nah ini bisa dilihat nih, untuk perkembangannya dari tempat persemaian ini itu amat sangat baik ya. Sebelum kita lanjut dalam video ini, alangkah baiknya bagi sedulur-sedulur yang suka dengan video ini nanti bisa di like ataupun di komen lur ya. Untuk perkembangannya ini alhamdulillah ini kan sangat baik lur ya nih. Walaupun cara persemaiannya itu secara langsung nih, hasilnya juga kayak gini, hasilnya juga baik. Nah ini kan bisa dilihat lur ya. Jadi kita tidak perlu repot-repot atau dalam bertani dibuat pusing atau ribet gitu lur ya. Kita juga harus tahu trik-trik gimana caranya supaya kita itu bisa lebih mudah dalam melakukan penanaman, khususnya di sini adalah tanaman padi. Nah ini untuk persemaiannya ya ini. Terus materi apa yang akan kita berikan dalam pagi kali ini atau hari ini? Ini nanti kita materinya adalah untuk fokus di dalam pemupukannya lur ya. Kalau untuk penyepraiannya nanti kita videokan sendiri. Nah dalam pemupukan kita akan melakukannya di usia 10 HSS, dimana pada usia 10 HSS itu tanaman sudah mulai membutuhkan nutrisi untuk pertumbuhannya. Ini kan bisa dilihat lur ya, di usia 9 HSS ini kan sudah cukup tinggi nih. Ini sudah siap dipupuk. Sebenarnya di usia 7 HST itu juga sudah bisa dipupuk, tapi kita juga lihat kondisi hujan atau tidaknya lur ya. Karena kan kalau hujan terus menerus kan, kalau habis dipupuk terus ini lahannya tergenang air kan juga nggak baik lur ya. Pupuknya itu bisa luntur atau ikut air. Nah terus pemupukannya, terus pupuk apa yang akan kita gunakan? Nah yuk kita langsung masuk dalam pembahasannya lur. Ya dulur, kita ini berpindah posisi di lahan kita satunya yang akan kita tanam ini palawija ataupun golki nantinya ya. Nah di kesempatan kali ini atau di video kali ini tadi kan di awal sudah disebutkan ya, kita akan melakukan rencana pemupukan di usia tanaman tadi kita atau tempat persemaian kita, yaitu di usia 9 HSS atau 9 hari setelah semai ya. Dimana sebenarnya ini bisa dilakukan pemupukan pertama yaitu di usia 7 HST. Tapi dikarenakan ada pertimbangan-pertimbangan yang lain, aku lakukan pemupukan di usia 9 HST. Karena ini kan curah hujan masih tinggi. Dikhawatirkan nanti kalau dipupuk di usia 7 HSS itu terjadi hujan dan pupuknya pun luntur atau ikut air kan ya, kita rugi lur ya. Dimana pupuk kan walaupun kita ngasihnya sedikit, kalau tidak terserap dengan maksimal pada tanaman kita kan juga rugi. Jadi kita ada estimasi pengeluaran gitu ya. Nah untuk itu pupuk apa yang akan kita gunain di tempat persemaian kita? Untuk pupuk ini seperti biasa kita menggunakan pupuk subsidi, di mana pupuk subsidi ini biasanya kan ada Ponska, terus urea, ZA, dan TSP atau SP36. Nah untuk pupuknya kita ini cuma menggunakan urea dan Ponska. Karena apa? Untuk TSP kalau di tahun kemarin kan kita menggunakan TSP, kalau tahun ini kita tidak menggunakan karena kita tidak dapat ya, atau tidak dapat jatah dari pupuk TSP. Itu tidak masalah lur ya, karena di MT pertama kayak gini ini tanahnya itu bisa dikatakan tanahnya masih subur. Kenapa bisa dibilang subur? Itu kan tanahnya ini kan
terkena sinar matahari atau terik sampai kering, benar-benar kering lur ya, sampai tanahnya retak-retak, kaki pun bisa masuk gitu. Nah setelah tanah kering dan retak terus terkena hujan kayak gini, apalagi sampai tergenang, ini kan bisa dilihat lur ya lahan kita, itu kan otomatis nanti tanahnya itu akan kepiar atau pure gitu lur ya, atau mawur coro Jawane gitu. Nah setelah tanah mawur itu kan otomatis rongga-rongga atau pori-pori tanah itu kan banyak lur. Jadi nanti pada saat tanaman itu sudah mulai berakar dengan baik, dia kan perakarannya itu menyebarnya itu akan lebih mudah. Semakin banyak pori-porinya di dalam tanah kan semakin baik ya. Tapi kalau semakin kecil pori-porinya atau semakin gak ada pori-porinya, itu tanaman akan semakin jelek atau kerdil gitu. Dan kalau pori-pori dalam tanahnya itu baik atau banyak, itu nanti otomatis penyerapan nutrisi yang ada di dalam tanah itu juga amat sangat mudah. Nah kembali dalam pembahasan kita pupuk kali ini. Untuk pupuknya sudah disebutkan tadi, kita menggunakan pupuk urea dan pupuk Ponska, dimana di pembenihan 11 kilo ini kita cuma menggunakan pupuk subsidi Ponska itu 2 kilo dan pupuk subsidi urea itu cuma 1 kilo. Untuk kandungan N, P, dan K di sini aku tidak menjelaskan karena sudah pernah dijelaskan secara terperinci dan sudah banyak ya, sudah banyak dijelaskan, jadi kita nggak menjelaskan secara rinci. Kalau di sini kita mau menambahin pupuk TSP atau pupuk fosfat atau pupuk fosfat dengan kandungan tinggi, ini juga bisa. Itu cuma ditambahin setengah kilonya saja ya, tidak usah banyak-banyak. Karena apa? Karena itu tadi, karena ini kan kita tidak punya pupuk fosfatnya gitu, ininya gitu lur ya. Nah itu tadi cara kita untuk perawatan pertama atau pemupukan kita pertama di tanaman persemaian padi kita yang sudah berumur 9 HSS ya. Jadi kita dalam bertaninya nggak usah susah-susah, carilah yang paling mudah dan lahannya itu gimana gitu ya. Kalau kayak gini ada air ya kita semai langsung aja di lahan, nggak usah kita rendam dulu di rumah. Tapi tentunya kalau kita pakai cara kita kayak gini yang disebar secara langsung di lahan, itu ada plus minusnya. Contohnya kalau plusnya kita bisa langsung buat dan sebar, jadi kita menghemat biaya. Kalau kita melakukan penebaran dengan cara apa itu menggunakan tenaga orang atau bayar kan pasti 2 kali kerja ya. Tapi kalau kayak gini sistemnya kan kita cuma 1 kali kerja. Terus kelemahannya itu cuma satu loh ya. Kalau terjadi hujan tinggi atau hujan deras banget, airnya meluap, itu bisa menyebabkan benih kita itu luntur atau ikut terbawa air. Itu kelemahannya cuma itu aja sebenarnya sih lor. Nah itu tadi pembahasan kita kali ini tentang pemupukan pertama, dan tentunya kita memperlihatkan hasil dari persemaian padi kita. Ya dulur, makasih yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Aku ucapin terima kasih. Bagi yang kurang jelasnya bisa dilakukan atau ditanyakan di kolom komentar. Salam tani muda, salam tani milenial. Assalamualaikum.